Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sobat pemburu kisah. Apa kabar hari ini? Mungkin hari ini ada edisi spesial ya, karena kebetulan kali ini giliran Pak Jack yang bercerita. Jadi ini pengalaman dari Om Jatmiko kayaknya Pak Jack ya. Iya, Om betul, Jatmiko ini kejadian sekitar tahun 80-an, di mana waktu itu beliau masih kanak-kanak ya, dan beliau menemukan suatu kisah yang sampai sekarang cukup membekas di ingatannya, dan itu kisah yang sangat berbeda dari yang lain. Jadi kira-kira apa yang ditemui Om Jatmiko dan pengalaman bagaimana yang dia saksikan, ini mungkin bisa dikisahkan langsung oleh Pak Jack ya, karena kebetulan kemarin Pak Jack yang berkomunikasi dengan beliau. Oke Pak Jack, mungkin silahkan dimulai kisahnya Om Jatmiko ini. Iya Kang Surya, terima kasih ya. Kisah ini dikisahkan oleh Om Jatmiko ketika waktu itu Om Jatmiko masih anak-anak, di antara tahun 85 sampai 90-an gitu katanya Kang. Iya. Jadi Om Jatmiko ini mempunyai nenek yang profesinya pada saat itu adalah perias pengantin. Nah, perias pengantin ini menurut Om Jatmiko ini pada zaman dulu ini nggak sama dengan zaman sekarang Kang Surya. Ya mungkin dulu banyak pengantin masih tradisional ya Pak Jack. Betul. Ya. Dan ada ritual-ritual khusus yang juga dilakukan oleh perias kemanten pada zaman dulu. Nah ini yang membedakan itu ya kayaknya ya. Dan katanya Om Jatmiko itu sudah turun-temurun dari atas-atasnya neneknya Mas Om Jatmiko ini. Berarti memang spesial ini Pak Jack. Ada ilmunya gitu katanya. Nah sebenarnya Om Jatmiko ini sering ikut neneknya merias pengantin kemanapun ya. Ini sering diajak oleh neneknya, dikarenakan Om Jatmiko ini adalah cucu tertua sebenarnya. Cucu pertama. Cucu pertama. Dan pada suatu ketika ini nenek dari Om Jatmiko ini dapat job di sebuah kampung ya. Ini nggak jauh dari tempat tinggalnya Om Jatmiko pada saat itu. Dan ketika itu memang musim pengantin Kang Surya. Musim kami job berarti. Ya, musim apa ya? Orang duwe gawe kalau orang Jawa itu punya gitu, hajat. punya hajat. Nah, pada saat itu diterima job itu oleh neneknya Om Jatmiko. Sampai suatu ketika ini pada hari H ya Kang Surya. Pada hari H ini kondisi cuaca pada saat itu ini berbeda. Jadi mulai malam hari, mulai jam 1-an gitu, jam 1 malam itu menurut Mas Jatmiko sendiri sih, ini hujan, ini nggak berhenti-berhenti. Padahal besok paginya ini ada acara pengantin yang mau dirias oleh neneknya. Jadi neneknya Om Jatmiko ini sempat bingung. Waduh, kok hujan ya? Apa tidak ada pawang hujan yang disediakan oleh tuan rumah ya di sana? Tapi mau nggak mau ya udahlah, tetap aja harus mengikuti dan harus berangkat ke sana pada esok paginya. Dan esok paginya pun berangkatlah nenek Om Jatmiko ini dengan dijemput oleh dokar pada saat itu. Informasinya begitu. Jadi pagi setelah sholat subuh ini ada satu dokar atau delman ini menjemput nenek Om Jatmiko. Dan bukan hanya peralatan rias saja yang dibawa oleh neneknya Om Jatmiko pada saat itu, tapi segala pernak-pernik perlengkapan tradisional. Jadi di situ menurut Om Jatmiko ini ada benda-benda kayak kuningan gitu. Nggak tahu itu entah perlengkapan ya. Iya, perlengkapan ubo rampe mungkin ya. Terus sama tempatnya angpau, kalau orang Jawa itu bilangnya tempat buuan. Ini juga dibawa semuanya dari situ karena itu merupakan satu paket menurut informasi dari Om Jatmiko ini. Jadi neneknya Om Jatmiko ini juga menyediakan perlengkapan untuk seperti itu Kang Surya, untuk pengantin lengkap.
termasuk juga pakaian-pakaian yang akan dikenakan oleh pengantinnya. Sampai di tempat acara, sampai di tempat tuan rumah, ini hujan ini masih terus mengguyuri lokasi tersebut. Jadi hujan ini nggak berhenti-berhenti. Nah, ketika neneknya Om Jatmiko ini bertemu dengan tuan rumah, di situ sebenarnya sudah merasa aneh neneknya Om Jatmiko ini. Dan pada saat itu juga si nenek ini memperingatkan juga sama Om Jatmiko. Diperingatkan, le ojo nandi cedek mbah ai, atau jangan kemana-mana, kamu dekat saja sama nenek gitu. Dan setelah itu mulailah bertemu dengan pengantin wanita ya. Terus di situ neneknya Om Jatmiko ini mulai merias. Sebelum merias katanya Om Jatmiko ini juga ada ritual-ritual yang dilakukan oleh neneknya. Ya mungkin ada apa ya namanya ya, ritual-ritual tradisional lah, kita nggak bisa nyebutkan di sini. Dan itu menurut Om Jatmiko sendiri itu yang membuat pengantin pada zaman dulu ini manglingi. Manglingi itu dalam arti orang itu yang jelek ini bisa kelihatan lebih cantik gitu kan. Berarti berbeda dari kesehariannya gitu ya, ketika dirias ya. Jadi ada istilahnya itu hidup gitu loh, make upnya itu. Nah, setelah merias pengantin wanita ini, kemudian pihak keluarga wanita ini bersiap untuk menyambut kedatangan pengantin atau mempelai pria. Tapi hujan pada saat itu masih terus mengguyur dan kayaknya ini hujan ini nggak berhenti kan. Hujan ini terus-terusan mengguyur. Dan tak lama kemudian, waktu itu apa ya, Om Jatmiko sendiri kan ya namanya anak kecil. Jadi dia ini bermain-main di lokasi dekat area apa ya, area acara gitu kan. Sementara neneknya sendiri kan sudah disediakan ruangan untuk merias. Nah namanya anak kecil ya pasti penasaran dengan apa yang ada di luar kan. Nggak betah di dalam. Jadi Om Jatmiko ini keluar sambil melihat rombongan pengantin pria yang mau datang. Dan anehnya menurut Om Jatmiko itu, rombongan pengantin pria ini ketika datang di lokasi acara dengan kondisi hujan yang sangat deras, ini rombongan itu seakan-akan tidak basah sama sekali Kang Surya. Jadi rombongan ini tetap kering semuanya, kayak nggak ada bekas kena hujan atau apa, ini nggak ada. Dan hampir semua rombongan ini memakai baju yang warnanya hampir sama, katanya itu hitam, warna gelap. Dan namanya juga anak kecil ya, pada saat itu ya udahlah dibiar apa namanya itu semacam bukan masalah besar ya, atau nggak dipikirkan lah. Dan mungkin dia pertama kali lihat pengantin seperti itu dikira wajar ya. Iya, dikira wajar saja sih sama Om Jatmiko ya. Ya akhirnya acara tersebut berlangsung dengan sesuai prosesi lah. Setelah itu namanya anak kecil ya Kang Surya ya, ini Om Jatmiko ini secara nggak sengaja ini melihat beberapa tamu undangan yang datang dari pihak mempelai pria ini bersiap pulang. Dan di situ Om Jatmiko ini melihat ada beberapa rombongan pengantin ini yang malah apa ya namanya pulang ini tidak pada jalan yang umum. Artinya di depan rumah itu kan ada jalan raya kan? Nah ini malah mereka ini pergi ke area belakang rumahnya pengantin wanita ini. Sedangkan di belakangnya rumah pengantin wanita ini ada yang namanya saluran air. Satu demi satu tamu-tamu tadi ini meloncat masuk ke dalam selokan atau saluran air tadi. Dan yang membuat Om Jatmiko ini terpatung ya Kang Surya. Jadi ketika tamu-tamu tadi meloncat masuk ke air ini terlihat ada semacam ekor buaya Kang Surya di dalam saluran itu. Iya.
Dan ketika dilihat dengan jelas lagi oleh Om Jatmiko, ternyata benar bahwa tamu-tamu yang tadi meloncat ke dalam saluran air tadi berubah bentuk atau wujudnya menjadi buaya. Berarti itu tamu dari pihak mempelai pria. Pihak mempelai pria. Nah, sedangkan di dalam rumah ya, ini neneknya Om Jatmiko ini masih ada di lokasi ruangan tersendiri yang untuk merias itu, Kang Surya. Nah, di situ akhirnya Om Jatmiko ini lari ke neneknya. Dia menceritakan sama neneknya, tapi belum sempat dia bercerita ke neneknya sudah memberi isyarat untuk diam. Wis le menengo, kok tak ceritanin di omah, wis ojo nandi-nandi ya. Artinya sudah kamu diam saja. Nanti tak ceritakan ketika nyampe di rumah. Ya mungkin sudah tahu ya. Iya. Saat itu menurut Om Jatmiko sendiri, suasana acara pengantin tadi, acara mantenan tadi, ini sangat ramai banget Kang Surya. Jadi tamu itu hilir mudik datang pergi. Padahal kondisi di luar ini hujan ini sangat deras sekali. Berarti tamunya mengalir tanpa henti. Betul. Dan yang paling aneh menurut Mas Jatmiko, jadi kan disediakan kotak untuk angpau Kang Surya, angpau ya, yang dari neneknya itu. Dan namanya juga anak kecil, pada saat itu sempat melihat ke dalam kotak itu, ternyata isinya yang di kotak itu bukan amplop atau bukan uang ya. Tapi katanya Om Jatmiko itu peti atau kotak yang sedianya dibuat untuk angpau atau buuan tadi, isinya itu kunyit Kang Surya. Berarti bingkisannya itu isinya kunyit. Ya. Jadi para tamu undangan itu datang salaman, terus masukkan kunyit ke dalam kotak itu. Setelah itu mereka makan-makan, kemudian pulang, dan seperti itu terus berlanjut seperti itu. Nah, ini yang kemudian ketika sudah selesai acara dan lain sebagainya ya, sudah mulai dikemas-kemas oleh neneknya, acara sudah selesai kan? Selesai. Nah, ini kemudian nyampe di rumah, ini neneknya ini bercerita sama Om Jatmiko. Jadi neneknya setelah nyampe rumah ini bercerita pada Om Jatmiko bahwa yang dia rias tadi itu bukan dari bangsa manusia seperti layaknya kita-kita ini Kang Surya. Jadi di situ ada tanda yang menurut neneknya Om Jatmiko ini terlihat jelas. Jadi kedua mempelai ini sama-sama tidak mempunyai cekungan. Datar ya. Ya, ininya datar. Di bibirnya. Ini menurut neneknya Om Jatmiko. Jadi makanya tadi itu Om Jatmiko ini nggak boleh kemana-mana sama neneknya, karena dikhawatirkan ini akan melihat hal-hal yang aneh menurut Om Jatmiko pada saat itu. Ya, sudah terlanjur tapi ya. Iya. Jadi apa ya Kang Surya ya? Hal-hal seperti itu ternyata masih ada gitu. Dan hanya bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut kayak dongeng gitu ya. Berarti memang pernah dialami oleh sebagian orang ya. Memang ya di saat-saat itu kan pada masa itu banyak cerita-cerita yang hampir sama Pak Jack ya. Tapi mungkin ya kadang-kadang yang kali ini sedikit berbeda. Jadi apa yang dialami Om Jatmiko ini adalah suatu hal yang pada saat itu bagi anak-anak bukan hal yang wajar ya. Dan itu mungkin suatu yang mengejutkan bagi anak-anak di usia Om Jatmiko seperti itu, mengalami kejadian yang di luar nalar dan dia sendirian di sana bersama neneknya saja ya. Ya. Oke, jadi terima kasih banyak untuk Om Jatmiko atas kesediaannya membagikan kisahnya bersama kita dan sobat pemburu kisah di sini ya. Ya, semoga Om Jatmiko lain waktu bisa berbagi kisah-kisah lain yang gak kalah seru nih kayaknya nih. Oke, sobat pemburu kisah semuanya, terima kasih sudah menyimak bersama kami di sini. Dan kebetulan hari ini spesial edisi yang bercerita dari Pak Jack sendiri ya, gantian dengan saya ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di bawah ya. Oke, sampai bertemu lagi dengan kami di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.